Tuhan, mari pagi ini Tuhan, biar kami menyediakan cawan dan bejana kami untuk kami boleh menerima bagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah bagi setiap kami Tuhan, yang selalu baru setiap pagi. Kami percaya Bapa, biar firman-Mu yang menjamin hidup kami sampai akhir, dan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya Bapa, kami mau terima firman-Mu, biar boleh merema dalam hidup setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Shalom. Sebentar lagi ya saudara, tanggal 19 ya. Tidak lama lagi kita akan masuki hari yang luar biasa, yang amazing. Dan hari ini saya melihat banyak khotbah tentang pintu dan pintu. Dan saya dapat tentang pintu keselamatan saudara. Saya percaya setiap hari kita nih pasti ngelewatin pintu kamar, pintu kamar mandi, pintu utama, kita mau keluar, mau pergi, masuk ke Gracia lewat pintu samping, pintu lift, ya kan, ke WC juga lewat pintu lagi. Saya percaya ini pintu ini berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari dan gak akan pernah lepas. Setiap hari pintu ini kita buka, kita tutup, kita lihat, kita pandang, kita buka, kita tutup. Dan pintu itu sangat membantu setiap kita, benar saudara? Bayangin kalau kamar Bapak Ibu Saudara nggak ada pintunya, gimana coba? Ya kan? Isinya tembok semua sama jendela mungkin. Iya, kalau misalnya lantai 1 bisa lompat ke halaman depan. Kalau lantai 2, lantai 3 nggak bisa, saudara. Pintu itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Membuat pintu itu bukan suatu hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Saya kerja sama Coffee di Cisofi, kadang membuat pintu juga. Untuk kusen-kusennya harus dari kayu yang bagus. Nggak bisa kayu yang asal-asalan. Karena kalau itu kayunya asal-asalan tuh pasti nggak lama itu akan keropok. Dan kalau udah bikin kusen, bikin daun pintunya, itu pun juga harus yang kokoh. Setelah pintu jadi sesuai pesanan, indah, lalu ada aksen-aksennya, ada perintilannya, harus beli engsel, harus beli rumah kunci, bodi kunci dan segala macam, handle-nya segala macam. Dan kalau Bapak Ibu tahu harganya ya, ada harga yang murah, sedang dan mahal. Saya kapan lalu melihat ke toko bangunan ada sebuah handle pintu kunci yang harganya 5 juta, saudara. Tuh, cuma buat handle, cuma buat buka pintu doang harganya 5 juta. Kunci itu udah pakai digital, pakai password, pakai fingerprint, pakai segalanya. Sebegitu mahalnya dari sebuah kayu, mungkin dari sebuah triplek, itu pintu dibuat, dibikin indah untuk membantu setiap kita. Harganya tidak murah, saudara. Kalau kita pakai semua yang terbaik, dari engselnya yang terbaik, kuncinya yang terbaik, handle-nya yang terbaik, itu akan menjadi sebuah pintu yang sangat mahal. Tadi saya katakan kuncinya aja harganya 5 juta lebih. Belum yang lain-lainnya, belum bahan mentahnya, belum dari awalnya, bisa sampai 10 juta lebih mungkin. Sebuah pintu dibuat untuk membantu setiap kita. Pintu ada untuk mempermudah kita, untuk akses kita keluar dan masuk. Dan hari ini kita punya pintu keselamatan, yaitu Tuhan. Untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, untuk kita bisa mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada firman yang berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Benar saudara? Berarti dikatakan cuma satu pintu, cuma satu jalan, cuma satu gerbang yang terbuka, yaitu melalui Tuhan kita, saudara. Dan hari ini kita mau berkata bahwa pintu keselamatan itu ada dan kita dapati di dalam Yesus. Dia yang menjamin, Dia yang mempermudah hidup kita, Dia yang membantu kita. Sama seperti pintu tadi saya katakan, mempermudah kita untuk keluar masuk, membantu setiap kita untuk keluar dan masuk, dan menjamin kita ketika mungkin ada rampok dan kita mungkin pintunya kuncinya double triple, ada gemboknya juga gak bisa ditembus. Itu membantu setiap kita. Dan Tuhan like a doors, Tuhan itu layaknya sebuah pintu bagi setiap kita. Kita mau buka dari Yohanes pasal yang ke-10, saudara.
Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Perikopnya adalah tentang gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, tentang seorang gembala, kita mungkin pernah lihat waktu Koloki khotbah, udah lama sih ya. Dia yang kasih video tentang gembala yang bisa memanggil domba-dombanya dan nurut, saudara. Pada zaman itu yang namanya kandang itu cuma lapangan luas, lalu kanan kirinya ditumpuk-tumpuk batu dan cuma ada satu pintu. Satu pintu, saudara. Jadi keluar masuk dari situ, dan yang berhak, yang bisa, yang punya wewenang itu adalah sang gembala. Karena dia yang tahu peliharaannya. Dia yang tahu domba-dombanya. Mungkin dikasih nama satu demi satu, saudara. Nah, dikatakan bahwa hanya penjaga, hanya gembala yang bisa membuka pintu itu. Domba-domba itu hewan yang gampang tersesat, saudara. Itu domba tuh instingnya tuh mungkin lebih dibawa daripada hewan-hewan yang lain mungkin. Saya sering kalau lewat jalan Ampera itu ya, kalau saya itu suka ada kambing-kambing seliweran di jalan, saudara. Kadang tuh bikin keder, saya ke kanan, dia ke kanan, saya ke kiri, dia ke kiri, saya klakson, dia kaget, ya kan? Jadi domba kambing itu kadang tuh berseliweran tidak beratur. Makanya kenapa ada yang namanya gembala, ada yang namanya yang menjaga itu. Dan zaman itu yang namanya kalau itu domba dikeluarkan, itu mengembara jauh sekali. Lalu nanti sorenya pulang lagi. Dan untuk menjaga itu perlu yang namanya gembala. Untuk ngayomi, untuk menjaga. Dan sorenya pulang, dihitung lagi semuanya masuk. Kalau udah lengkap, ditutup pintunya. Sama seperti Tuhan, saudara. Tuhan tuh mengayomi setiap kita. Tuhan tuh gembala kita. Kita ini adalah domba-dombanya, amin. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Ketika gembala aja tuh bisa ngasih nama si domba A, B, C, D, E. Tuhan pun juga mengenal hidup setiap kita, saudara. Tuhan yang membuka pintu bagi setiap kita untuk kita masuk dan keluar. Domba masuk dan keluar melihat padang rumput, melihat makanan di depan mereka. Dan Tuhan ketika membuka pintu bagi setiap kita, saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk setiap kita. Amin. The years of open doors, financial freedom. Itulah yang ada di hadapan kita hari-hari ini, saudara. Di mana tanggal 19 itu pintu akan dibukakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Tuhan menyediakan padang rumput. Tuhan menyediakan padang yang hijau bagi setiap kita. Tapi syaratnya kita cuma bisa mengalami itu hanya melalui pintu Tuhan.
Kita nggak bisa pakai cara yang lain, saudara. Dikatakan di ayat yang ke-7 saudara tadi, dan berkata kepadanya, ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu. Tuhan berkata sama kita pagi ini, hai anak-anak Sion, akulah pintu bagi kita semua. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dikatakan akan selamat. Akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu keselamatan yaitu Tuhan Yesus, itulah pintu yang ada dalam hidup setiap kita, yang setiap hari mungkin kita berkata, Tuhan aku mau masuk ya, aku mau masuk, aku mau buka pintunya, karena aku percaya kau menyediakan padang rumput yang hijau, karena aku percaya dalam pintumu ada keselamatan yang kau berikan dalam hidupku. Cuma satu, yaitu melalui Tuhan, saudara. Gembala pun juga, domba juga cuma satu pintu, bahwa masuknya dari situ aja. Tapi ada sang gembala yang menjaganya. Kita pun dijaga oleh Tuhan hari-hari ini. Keselamatan itu perlu diperjuangkan, saudara. Kita nggak bisa cuma bilang, Tuhan aku terima keselamatan, duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Enggak. Tapi Tuhan pengen kita memperjuangkan keselamatan itu. Kita berjuang hari ini dalam doa puasa, saudara. Ini perjuangan buat kita, saudara. Doa puasa 40 hari lebih bahkan. Perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita diremukkan, untuk kita istilahnya mencabut semua ikatan-ikatan, memerangi setiap roh yang bukan dari Tuhan. Ini perjuangan kita untuk kita bisa masuk dalam pintu itu, saudara. Kita buka dari Lukas 13 ayat 22 sampai 25. Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai 25. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Keselamatan perlu diperjuangkan, saudara. Banyak orang mungkin mengejar keselamatan, banyak orang mungkin berbicara tentang keselamatan, tetapi nggak semuanya mungkin bisa masuk. Hanya yang dinyatakan lulus oleh Tuhan itulah yang bisa masuk dalam pintu keselamatan itu, saudara. Tadi saya katakan kita nggak bisa cuma duduk diam ngomong tanpa kita melakukan. Tapi Tuhan pengen kita tuh aktif, Tuhan pengen kita menjadi pelaku, bukan cuma pendengar, saudara. Makanya apa yang kita sedang lakukan hari-hari ini adalah perjuangan kita untuk kita boleh melihat awan setapak, melihat pintu yang akan terbuka bagi setiap kita. Kita doa puasa, memerangi semua apapun itu. Itulah perjuangan kita untuk memperoleh keselamatan itu, saudara. Mudah? Saya rasa nggak mudah. Berat, saudara. Jujur. Bagi yang badannya kayak saya gini, nahan lapar tuh sungguh berat. Tapi ya ini perjuangan. Yang namanya orang berjuang ya harus berjuang. Yang namanya orang menginginkan sesuatu, yang namanya orang punya target, punya tujuan, punya goals di depan, ya harus diperjuangkan. Kita punya goals, the years of open doors, financial freedom. Kita percaya itu akan kita alami, maka perjuangkan itu hari-hari ini. Itulah yang harus kita perjuangkan dalam hidup setiap kita.
Yesus adalah satu-satunya pintu untuk kita bisa menerima akan janjinya bagi hidup setiap kita. Yesus memberikan jaminan keamanan bagi setiap kita. Dia seperti pintu yang kokoh dan kuat yang gak bisa dihancurkan dan dirusak oleh apapun bagi setiap kita. Sekarang pertanyaannya, kita mau menerima pintu itu atau kita mau menerima atau kita memilih pintu yang lain, saudara? Kita harus mengenal pintu keselamatan yang berasal dari Tuhan itu seperti apa untuk hidup kita. Iblis gak tinggal diam. Dia mungkin akan memanipulasi. Nih, ada pintu yang sama, pilih yang ini nih, lebih bagus, lebih indah. Saya pernah punya kejadian lucu, saudara. Jadi saya waktu itu habis pulang poe sama Yosef ke pom bensin ceritanya. Jadi ke pom bensin saya ngambil ATM, dia nunggu di depan. Mobilnya kan Brio putih. Saya ke ATM, dia duduk di dalam nunggu di mobil. Saya keluar nih. Pas keluar kan ada telepon masuk, saya angkat kan. Saya ngeliat di depan saya ada Brio putih juga sama persis. Saya masuk kan, saya buka pintu di depan, saya buka. Kok bukan Yosef, orangnya beda, orang lain. Saya malu kan, saya langsung tutup lagi, saya bilang minta maaf, minta maaf. Mobilnya sama persis, sebelahan putih dan ya lucunya Yosef tuh nggak klakson gitu tuh. Dia diem aja pas saya masuk ke mobil dia ketawa-ketawa. Nggak ngomong, dia cuma bisa ketawa aja, ngetawain saya. Nah kadang kita melihat yang sama, kadang kita udah tahu kita berasal dari mobil yang sebelahnya. Tapi ketika mungkin kita sudah pergi, kita kembali lagi, ada hal yang sama, kita jadi lupa bahwa mobil itu ada yang sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Tapi karena tampaknya yang sama, rupanya yang sama, kalau kita nggak benar-benar mengenal itu mobil yang saya tumpangi sebelumnya, saya bisa salah buka pintu. Dan ternyata benar saya salah buka pintu. Malu saudara, malu pisan. Tapi dari situ saya belajar bahwa kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus kenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya katakan iblis bisa memanipulasi, memberikan hal yang sama seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, kita mengenal Tuhan lebih atau bahkan kita bisa tertipu dengan apa yang iblis tawarkan. Jangan sampai kita salah pintu, saudara. Pintu keselamatan datangnya dari Tuhan, bukan dari sebelah. Sebelah mungkin bisa bikin body yang sama, pintu yang sama, tetapi ketika masuk halnya berbeda. Kita masuk pintu keselamatan yang dari Tuhan, ada kekekalan di dalamnya. Kalau kita masuk pintu yang mungkin yang sama juga, tapi itu dari sebelah, dari iblis, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita buka pintu itu. Allah sudah membuka pintu, menyediakan bagi kita, maka kita harus berjuang untuk masuk dalam pintu keselamatan itu. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan sudah kasih pintu keselamatan bagi setiap kita melalui firman-Nya, melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan untuk kita bisa masuk dalam pintu itu, saudara. Tiap hari doa, Tuhan berikan saya kepekaan untuk saya mengenali setiap pintu yang berasal daripada-Mu. Aku nggak mau sampai salah pintu, aku nggak mau sampai salah masuk, tapi biar aku boleh masuk ke dalam pintu yang tepat. Lakukan tiap hari doa sama Tuhan, minta kepekaan, karena iblis akan menjerat dengan hal apapun untuk bikin kita memilih hal yang salah. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang terjerat dalam tipu muslihat si jahat.
Banyak anak-anak muda yang tergiur dengan tawaran-tawaran untuk hidupnya itu lebih hedonis, lebih materialis, dengan cara pinjaman online dan segala macam. Saya berdoa ini adalah jerat yang iblis lancarkan untuk anak-anak Tuhan itu jatuh. Tapi kalau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita, kita tahu kita akan memilih yang mana dalam hidup kita. Kita tahu kita akan pilih yang tepat atau yang tidak tepat dalam hidup kita. Karena kalau kita memilih pintu yang benar, Tuhan berjanji satu hal bagi setiap kita. Balik ke Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita mau baca bareng-bareng ya. Kata mereka diganti saya, oke? Katanya aku diganti Tuhan, oke? 3, 2, 1. Tuhan datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janjinya bagi hidup kita pagi hari ini ketika kita bisa memilih pintu yang pas dan tepat, yaitu pintu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karena janjinya ya dan amin. Janjinya akan digenapi dalam hidup setiap kita, saudara. Tadi deklarasi yang kedua dikatakan kami terima dengan utuh semua janji dan firman Tuhan. Itulah yang akan kita alami dalam hidup setiap kita, saudara. Hari ini pintunya sudah ada di hadapan setiap kita. Pintunya kita sudah dengar ada apa di balik pintu itu. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan untuk kita bisa masuk dalam pintu keselamatan itu, saudara. Saya percaya kita akan memilih yang tepat di hidup kita. Jangan sampai kita salah pintu, jangan sampai kita salah masuk. Karena saya percaya Tuhan adalah gembala yang akan menggiring kita, yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam pintu yang tepat bersama dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini terus berdoa, berjuang, setia sampai tanggal 19 nanti, karena kita akan mengalami hal yang ajaib hari itu. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara pernah enggak ada satu pintu yang kelihatan pintu, ternyata pada saat kamu masuk ternyata ada kacanya, ya. Banyak sekali terjadi. Salah satu pembantu saya baru, ya. Dia baru, dia begitu kita panggil, kita mau makan, Mbak kita mau makan, lari dia, ya. Lari, pintunya itu tutup, tapi pintunya pintu kaca, geduk, sininya sampai benjol, saudara. Terus saya bilang, Mbak, gak lihat tak pintunya? Lihat Bu, pintu itu tahu, tapi saya pikir pintunya terbuka. Dia bilang gitu, jadi saya lari aja. Nah saudara, seringkali juga seperti itu. Ada sesuatu yang kelihatannya itu kita bisa langsung masuk, tapi ternyata nggak bisa. Harus perlu pintu itu dibuka. Nah untuk perlu dibuka dikatakan jangan sampai salah pintu. Ya tadi Bob kata jangan sampai salah pintu. Harus punya aksesnya, punya passwordnya, punya kunci, anak kuncinya, perlu hal itu, ya. Bagaimana kita bisa punya? Ya kalau kita terima Yesus, kita itu pasti sudah ada passwordnya. Jadi kita pasti nggak salah, ya. Sebab pintu yang benar itu pakai password yang benar. Banyak pintu, tapi kalau saudara pakai password pintu ini dipakai pintu itu nggak bisa. Kuncinya ini dipakai kepada pintu itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu? Yaitu mempelajari tentang pintu. Siapa pintu? Yesus. Kalau saudara dan saya itu banyak baca firman, itu namanya belajar tentang pintu itu. Saudara dan saya tidak mungkin salah. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami tahu pintu keselamatan sudah ada ciri-cirinya Tuhan. Dan semuanya ada di dalam Alkitab.
Buat kami tidak salah Tuhan, karena kami belajar dan mempelajari ciri-ciri daripada pintu itu. Dan ajar kami untuk belajar dari firman-Mu. Karena kami tahu kalau kami tekun di dalam kami belajar, kami tidak akan salah pintu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Siapkan hari-hari ini ya Tuhan, karena banyak pintu yang akan Kau bukakan nanti dalam Rosasana ini. Berikan kami kepekaan untuk kami belajar mana pintu yang Kau sediakan buat kami, untuk kami memasuki dan kami mendapatkan padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan hari ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Setiap hari kami mau berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa negara ini ada di dalam pengaturan dan kendali yang daripada-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menentukan Tuhan akan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintahan negara kami. Engkau yang akan menentukan Tuhan akan pemimpin yang baru yang harus memimpin akan negara ini. Kami berdoa untuk setiap pemilihan RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati Tuhan, gubernur Tuhan. Kami doakan semuanya yang mau diganti dengan pemimpin-pemimpin yang baru. Dari setiap kelurahan, kecamatan, kota, sampai kabupaten, sampai ke keresidenan, sampai ke seluruh negara ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau Tuhan yang akan bertindak atas 38 provinsi yang ada saat ini di Indonesia. Kami berdoa Engkau yang akan menentukan akan pemimpin-pemimpin ini Tuhan, untuk mereka dapat unity untuk memajukan bangsa ini. Bapak, kami berdoa untuk pimpinan tertinggi daripada negara ini. Engkaulah yang menentukan Tuhan, supaya apa yang sudah dimulai tidak dihancurkan, tetapi bahkan diteruskan Tuhan sampai mengentaskan semuanya. Kemiskinan, kekurangan, kebodohan dari bangsa ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, sungguh Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa doa-doa daripada setiap anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini yang merindukan terjadi sesuatu buat bangsa ini, Engkau pasti mendengarnya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, dengan segala cuaca yang ada, dengan segala kelemahan-kelemahan tubuh yang seringkali kami alami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah kami tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau yang akan memeliharakan kami. Ada selubung yang menyelubungi hidup kami, sehingga segala sakit penyakit yang ada di luar, virus apapun, tidak akan dapat membuat dan memasuki akan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami minta selubung yang baru daripada-Mu, yaitu daya tahan tubuh. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal dari surga Tuhan, yang menyelubungi akan seluruh kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan, dimanapun juga, kemanapun juga, apapun yang kami lakukan, semua keaktifan kami yang harus kami lakukan, Engkau
beserta kami, karena selubung ini selalu mengikuti kami, sehingga apapun Tuhan, debu apapun yang mengakibatkan sakit penyakit tidak akan dapat mengena kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Segala musibah yang seringkali terjadi, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan semuanya, kami berdoa saat ini, biarlah tidak akan mengena dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa tetap tanggal 12, tanggal 19 ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami boleh menangkap Tuhan. Engkau berbicara Tuhan. Khotbah tanggal 1 ditambah nanti tanggal 12 untuk persiapan tanggal 19 Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuat kami ini terus menerus mengerti. Engkau cungkil semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menerima utuh dengan segala sesuatu yang Kau siapkan tanggal 19. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu kapasitas tempat ini, Engkau tahu semuanya. Hanya itu yang kami minta kepadamu. Engkau yang mengatur, Engkau yang berdaulat. Kami berdoa untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah Kau tentukan untuk menyampaikan pesan. Biarlah Engkau yang akan terus beracara. Kami berdoa untuk tanggal 18 Tuhan. KKR daripada setiap anak muda, kami berdoa Tuhan, sekalipun dilakukan pada hari bukan hari Sabtu atau Minggu, tetapi kami percaya Engkau sanggup Tuhan mengirimkan malaikat-Mu untuk membawa anak-anak muda datang memenuhi tempat ini. Kami berdoa Tuhan, sentuh hati mereka sampai mereka ini bertobat dan mau berdiri buat bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini, biarlah mereka mendapatkan jalan keluar. Ada pintu yang dibukakan untuk anak-anak yang masih muda ini. Mujizat-Mu biar terjadi. Yang bodoh menjadi pintar karena Engkau bukakan jalan. Yang mengalami kendala-kendala secara tubuh, Engkau yang akan menyempurnakan. Yang mengalami kendala-kendala keuangan dalam mereka sekolah, Engkau bukakan jalan Tuhan. Sampai mereka ini mengalami yang namanya breakthrough yang sungguh-sungguh. Dan mereka boleh mengalami apa artinya open doors Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biar terjadi kebangkitan yang luar biasa di kota Sion ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami masuk dalam pengurapan. Bapak, hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, dan atas hati kami. Kami percaya Tuhan, semua ada di dalam jalur yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah tangan kami dan kaki kami ada dalam perjalanan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan apa yang kami jalani, kami lakukan bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bersama-Mu kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.